Halo sahabat matematika, kita berjumpa kembali. Kali ini akan saya bagikan video pembelajaran tentang materi sudut SMP kelas 7. Nah, di materi kali ini akan dibahas tentang pengertian sudut, kemudian dilanjutkan unsur-unsur sudut, kemudian dilanjutkan mengukur sudut. Saksikan, simak baik-baik, jangan di-skip agar informasi yang saya bagikan dapat diserap oleh kalian semua. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian sudut. Kita perhatikan ya, gambar di kanan seperti ini. Ada satu lingkaran ya, ini satu lingkaran penuh. Kemudian kita bagi, misalkan ini kasih garis ya, kemudian kita kasih garis lagi, kemudian kita beri titik-titiknya. Nah, pusat lingkaran adalah titik perpotongan garis AC ya, garis AC ini AC dan garis BD, yaitu bersinggungan atau berpotongan di titik O ya, di tengah-tengah ini. Nah, kemudian coba sebutkan sudut-sudut yang terbentuk dari perpotongan antara garis AC dan garis BD. Ya, sudut-sudut yang terbentuk adalah sudut AOB ini ya, AOB. Kemudian diberi nama sudut AOB, ada simbol sudut ini ya. Kemudian atau juga bisa dikatakan sudut O1 misalkan ya. Nah, daerah yang diarsir ini merupakan sudut AOD-nya ya, seperti itu. Kita beri 1 karena kita sebutkan juga bisa kita sebutkan sudut O1. Kemudian yang kedua adalah sudut AOB. Ya, sudut AOB ini ya yang diarsir warna kuning. Atau kita bisa beri nama sudut AOB atau kita beri nama sudut O2. Seperti itu ya. Kemudian ada sudut BOC ya. Itu sini ya, BOC. Kita beri nama sudut BOC atau sudut O3. Kemudian yang keempat ada sudut COD ya, atau kita beri nama sudut O4. Nah, itu ada 4 sudut ya yang terbentuk dari perpotongan garis AC dan garis BD, seperti itu. Ya, kita akan masuk kepada unsur-unsur sudut. Untuk membentuk satu sudut diperlukan 2 garis lurus yang berpotongan di satu titik. 2 garis lurus yang membentuk satu sudut disebut kaki sudut, dan titik perpotongan kedua garis itu disebut titik sudut. Kita lihat contoh ya. Perhatikan sudut ABC atau sudut B di kanan ini. Sebutkanlah kaki sudut itu. Kemudian sebutkan titik sudut itu. Kita jawab ya. Kaki sudut itu adalah garis AB ini ya, dan garis CB. Itu dinamakan kaki sudut. Kita lihat dari pengertian 2 garis lurus yang membentuk satu sudut disebut kaki sudut ini, AB dan CB. Ini kaki sudutnya ya. Kemudian titik sudut itu adalah titik B. Jadi titik sudutnya itu titik B di sini. Lalu daerah sudutnya, sudut ABC atau sudut B-nya itu di sini ya. Ini di sini ya sudutnya. Tuliskanlah nama sudut-sudut yang ada pada gambar di bawah ini. Tuliskan pula nama kaki dan titik sudutnya. Kita coba dari contoh soal nomor 2.
kita tuliskan nama sudutnya adalah sudut yang sebelah sini QPS atau kita sebut sudut P di sini ya. Kemudian kaki sudut QPS garis QP ini ya, dan garis SP. Lalu titik sudutnya adalah titik P. Yang nomor 2, sudut RPS ya, atau kita beri nama sudut P yang kedua. Kalau ini tadi P yang ke-1 ya, misalkan P1, ini yang ini P2. Ini silahkan bisa ditulis sendiri. Kemudian kaki sudut RPS adalah garis RP dan garis SP. Kemudian titik sudutnya adalah titik P. P2 ya, kita beri nama P2. Kita ubah. Oke, kita rubah ya, itu P1, P2 sudah kita rubah. Nah, titik-titik sudut P ya, ini kita beri nama P1-nya di sini ya. Kemudian P2-nya di sini. Kita lanjut kepada mengukur sudut. Pada sudut yang diukur adalah besarnya yang dinyatakan dalam derajat. Misalkan 15 derajat itu ditulis 15, pangkatnya itu seperti itu ya, seperti 0 itu ya. Jadi bacanya derajat. Besar sudut dapat diukur dengan alat yang dinamakan busur derajat. Seperti gambar di bawah ini ya. Ini gambar busur derajat. Jadi kalau misalkan ngukurnya sudutnya itu menghadap ke kiri sini, berarti kita mulai dari 0 ya. Pengukurannya dari 0, kemudian 15, 30, ini dibalik. Nah, kalau seperti ini berarti kita mengukurnya dari arah sebelah kanan. Ya, kita mengukurnya dari arah sebelah kanan, sudutnya menghadap ke kanan. Kemudian di tengah-tengah ini adalah titik pusat. Di sini adalah titik pusat. Kemudian diameter busur derajat ini ya, diameternya. Diameter busur derajat. Kalau jari-jarinya ya berarti dari titik tengah ke titik pinggirnya ya. Nah, misalkan sudutnya garisnya sudutnya adalah seperti ini. Berarti sudut ini misalnya garisnya di sini ya, dan di sini. Ini, kemudian ini. Nah, berarti besar sudutnya adalah ketika kita lihat harus ujung sudutnya harus dititik kepada titik pusatnya. Berarti kalau seperti ini dibaca kita dari 0 kemudian 15. Berarti ini adalah sudut ini 15 derajat, seperti itu ya. Kemudian jika ada garisnya dari titik pusat ini ditarik ke arah 60 derajat, berarti besar sudutnya adalah 60 derajat. Lalu ketika sudutnya ditarik ke 135 dari 0, berarti sudutnya adalah 135 derajat, seperti itu. Kita masuk kepada cara mengukur sudut. Alat ukurnya adalah busur derajat. Kita masuk kepada contohnya. Yang pertama, gambarlah sudut KLM, misalkan seperti di kanan ini, sudut KLM. Lalu kita ukur besar sudut itu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kita lihat busurnya ya, kita tarik, kemudian busurnya kita luruskan sehingga harus titiknya itu harus ya, titik sudutnya harus sama dengan di posisi titik pusat daripada busurnya. Kemudian nolnya juga harus sejajar sama ini ya, harus berhimpit dengan garis LK. Kita turunkan lagi. Nah, seperti ini baru tepat. Berarti kalau dari sini adalah kita bisa dapat simpulkan bahwasanya ketika kita tarik garis kan sudah lurus ya. Ini menandakan sudah lurus. Berarti sudutnya adalah kita baca di sini 75 derajat. Seperti itu langkah-langkahnya. Kemudian pusat busur derajat diimpitkan dengan L. Kemudian diameter busur derajat berimpit dengan kaki sudut yaitu LK. Ini adalah langkah-langkahnya yang saya instruksikan tadi. Bisa teman-teman adik-adik bisa catat ya.
Kemudian jadi besar sudut KLM, atau kita tulis simbol sudutnya seperti ini. KLM sama dengan 75 derajat. Kita masuk kepada contoh yang kedua. Gambarlah sudut ABC yang besarnya 45 derajat. Langkahnya adalah kita tentukan dulu titik sudutnya. Misalkan adalah titik B karena di tengah-tengahnya ya. Kita titik B di sini tengah-tengahnya sebagai titik sudutnya. Kaki sudutnya AB. Kemudian kita akan menentukan kaki sudut BC-nya. Nah, seperti ini belum jadi ya. Kita harus luruskan. Nah, kita tadi kelebihan kita mundurkan ke belakang. Kemudian ini adalah sudah pas posisinya. Lalu kita tentukan 45 derajat itu di mana? Oh, di sini. Kita berikan titiknya. Kita berikan titik di 45. Kemudian kita buang atau singkirkan busurnya, lalu kita gambar dari titik B kepada titik C. Nah, ini merupakan besarnya sudut dari sudut ABC adalah 45 derajat. Perhatikan jam berikut. Pukul berapa yang ditunjukkan pada jam tersebut? Ayo adik-adik, silahkan dijawab. Jika benar, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti benar salahnya akan saya bahas setelah ini. Nah, oke, sudah ditulis. Jika sudah, kita lanjutkan. Jam dinding di samping ini menunjukkan pukul 02.00. Artinya ya, kita akan mencari titik sudutnya atau sudutnya itu di sini ya. Sekarang sudut berapa saja yang dibentuk dari 2 jam tersebut? Nah, kita lihat ya. Sudut yang terbentuk adalah di sini adalah 60 derajat. Sudut yang terbentuk adalah 60 derajat, yaitu di sini ya. Ini adalah 60 derajat. Kemudian ada juga sudut 300 derajat. Ini merupakan sudut 300 derajat. Karena sudut satu putaran penuh jam itu atau lingkaran itu adalah 360 derajat. Seperti itu ya. Nah, kenapa kok sudut menunjukkan pukul 2 ini adalah 60 derajat? Karena ketika sudutnya itu tepat di satu angka ya, misalkan jarum pendeknya ini di angka 1 itu menunjukkan 30 derajat. Kenapa 30 derajat? Karena satu putaran penuh itu sudutnya adalah 360 derajat. Kemudian di jam itu ada 12 jam, berarti 360 dibagi 12 jam. Berarti ada 30 derajat. Berarti setiap 1 jam ini adalah besarnya sudutnya 30 derajat. Karena sudut ini menunjukkan pukul 2, berarti 30 ditambah 30, berarti sudutnya adalah 60. Dan sisanya adalah pengurangan dari satu sudut penuh 360 dikurangi 60 derajat, yaitu 300 derajat. Ukuran sudut dalam derajat. 1 derajat adalah besar sudut yang diputar oleh jari-jari lingkaran sejauh 1/360 putaran, atau 1 derajat itu sama dengan 1/360 derajat putaran. Simbolnya 1 derajatnya ini ya. Satuan sudut terdiri dari derajat, menit, dan detik. Ukuran sudut yang lebih kecil daripada derajat adalah menit dan detik. Simbolnya seperti itu ya. Menit petik 1, detik petik 2. Kita masih mengukur besar sudut. Hubungan antara derajat, menit, dan detik dapat dinyatakan sebagai berikut. 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat, atau simbolnya seperti itu ya. Kemudian 1 menit itu sama dengan 60 detik, ditulis simbolnya seperti itu. Kemudian 1 detik itu sama dengan 1/60 menit.
simbolnya ditulis seperti itu. Kemudian 1 derajat itu sama dengan 60 menit, ditulis simbolnya di sebelah kanan itu ya. Kemudian 1 derajat itu berapa detik? Ada 3600 detik, simbolnya seperti itu. Jadi ketika 1 derajat itu sama dengan 60 menit dan sama dengan 3600 detik. Satuan sudut kita lihat ya. Ini merupakan sebuah, bisa kita katakan rumus ya, bisa kita katakan rumus. Jadi ketika ada berapa derajat itu, dia berapanya itu nanti dikali 60 menit ketika dijadikan menit. Kemudian ketika dijadikan detik itu dikali 3600 detik. Oke, kemudian ketika ada berapa B menit misalkan ya, itu kita akan rubah menjadi B derajat per 60. Kemudian ketika dari C detik kita rubah menjadi C menit per 60. Ketika D detik akan kita rubah menjadi D derajat per 3600. Ini ketika kita akan mengembalikan. Jika di sini derajat menjadi menit, di sini menit menjadi derajat. Ketika di sini menit dijadikan detik, maka di sini yang ini dari detik dijadikan menit. Seperti itu. Dan ketika derajat dijadikan detik, di sini adalah kebalikannya, yaitu dari detik dijadikan derajat, seperti itu. Atau kita tuliskan simbolnya seperti ini, rumusnya ya. Seperti itu. Dan ketika ada penjumlahan derajat, dijumlah kemudian menit, dijumlah dengan detik, itu bisa dituliskan simbolnya seperti ini. Digabung plusnya atau penjumlahannya bisa dihilangkan. Kita masuk pada soal latihan yang pertama. Kita lihat, kita buat sebuah sudut ya, sudut PQR. Sebutkan sudut dari gambar berikut ini. Besar sudutnya berapa maksudnya ya? Besar sudutnya berapa? Kemudian gambarlah sudut yang besarnya 90 derajat, kemudian 70 derajat dan 69 derajat serta 124 derajat. Soal nomor 3. Rubahlah sudut berikut menjadi satuan menit. Yang pertama 2,5 derajat, yang B 0,7 derajat, dan nomor 4, nyatakan sudut berikut dalam satuan derajat dari 42 menit. Kemudian yang kedua 48 detik. Yang soal kelima, nyatakan sudut-sudut berikut dalam satuan detik. Yang pertama 2 menit, yang ke B 0,1 derajat. Yang keenam, rubahlah satuan sudut berikut menjadi satuan derajat. Yang pertama 120 menit ditambah 30 detik. Yang B 30 derajat ditambah 24 menit. Yang ke C 75 derajat ditambah 18 menit ditambah 54 detik. Silahkan dikerjakan. Baik, terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video pembelajaran materi sudut. Semoga bermanfaat dan semoga menjadikan diri kalian lebih semangat lagi dalam belajar matematika. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.